Nah, oke, saya sapa saja dulu sebentar. Shalom, selamat siang Pak Muhammad Firdiansyah. Iya, salam, salam Pak, salam sadar, selamat siang, selamat hari Ya, Minggu. ya, Pak Firdiansyah, bagaimana kabarnya saat siang hari ini, Pak? Ya, saya selalu alhamdulillah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan luar biasa. Semakin banyak angin topan, semakin dahsyat kita mencintai Tuhan Yesus. Amin. Dahsyat. Oke, Pak Firdiansyah, sesuai dengan judul kita pada saat siang hari ini ya, Bapak Muhammad Kace yang sudah dilaporkan. Ada apa denganmu, II? Ya. Iya, Oke, jadi saya ya, lanjut sebelum Pak. kita sebelum kita ke pembahasan Pak Firdiansyah, kita akan coba melihat dulu ya berita yang sudah viral ya dalam 2 hari ini ya sebagai pokok pembahasan kita ya apa dasar kita mengangkat tema pada saat siang hari ini. Ya, kita akan melihat di sini ada sebuah apa namanya informasi atau berita ya dari Detik News ya dengan judul Pengurus MUI kecam YouTuber Muhammad Kece menistakan agama. Ya ini dia ya. Iya. Lalu kita akan baca sedikit saja. Di sini kita akan melihat Jakarta, pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI mengecam YouTuber Muhammad Kece. Ucapannya dalam salah satu video yang beredar di YouTube dinilai telah menistakan agama Islam. Beredarnya video MKC melalui kanal YouTube telah nyata-nyata menistakan agama Islam. Selain MKC, ada beberapa orang teman obrolannya juga menistakan agama Islam, kata pengurus lembaga dakwah PBNU yang juga wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali dalam keterangannya pada hari Sabtu 21 Agustus 2021. Ya. Jadi itu saja ya yang boleh kita lihat dulu untuk pembukaan ini Pak Firdiansyah. Mungkin Bapak Firdiansyah ada hal yang mau disampaikan ya pada saat siang hari ini sebelum kita berbincang-bincang dengan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Ya, saya juga sudah share ya link interaksi pada saat siang hari ini di deskripsi ya, maksud saya di live chat. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari semua boleh berbincang-bincang dengan kami kurang lebih setengah jam ke depan ya, karena ada setengah jam kurang lebih untuk pembahasan, lalu setengah jamnya lagi kita akan gunakan untuk bincang-bincang bersama saudara-saudari yang sedang menonton lewat YouTube pada saat siang hari ini. Oke, sekarang saya akan berikan kesempatan untuk Pak Muhammad Firdiansyah untuk menyampaikan suatu pembahasan berkaitan tentang judul yang sudah kita tetapkan pada saat siang hari ini. Silakan Pak Muhammad Firdiansyah. Ya, makasih Pak. Ya, salam saudara kasih, selamat siang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di hari Minggu yang penuh dengan berkat dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kita kekuatan, keselamatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa diberikan nafas kehidupan, sehingga kita masih punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus sampai detik ini. Amin. Ya, puji Tuhan, siang hari ini kita ngobrol-ngobrol santai masalah tentang saudara kita, guru kita, sahabat kita dalam Tuhan Yesus, yaitu Bapak Muhammad Kace yang dilaporkan oleh MUI. Nah, mungkin kalau misalkan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada yang orang Sunda, yang mungkin mengerti bahasa saya kurang tahu kalau bahasa Indonesia apa. Memang lelegetnya MUI itu dari dulu tingkah laku gitu, leleget itu tingkah laku MUI itu dari dulu tuh selalu begini, dan anehnya pemerintah ini tidak bisa menyikapi dengan adil gitu. Nah, saya tegaskan, saya sampaikan kepada
Kepolisian Republik Indonesia gitu. Tolonglah ibaratnya bijaksanalah menyikapi hal ini gitu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Kacje dalam kesaksiannya di video YouTube gitu, itu semuanya itu ada dalil-dalilnya dan ada ibaratnya hadis-hadisnya, bukan seperti orang-orang sana di seberang sana gitu. Mereka lebih parah lagi, mengecam kita, menghina kita, menistakan agama kita, menistakan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi mana ibaratnya dari pemerintah? Nol. Atau jangan-jangan pihak pemerintah ciut nyalinya menghadapi MUI gitu. Kalau kita ini sebagai warga Indonesia, kita juga punya hak loh. Kita punya hak yang dilindungi, hak kita ini dilindungi oleh negara. Agama Kristen itu dilindungi oleh negara, Katolik dilindungi oleh negara. 5 agama dilindungi oleh negara. Nah, kita sekarang berbicara tentang apa yang dilaporkan MUI kepada Muhammad Kacje gitu. Itu sebenarnya PR lama yang harusnya koalisi itu, pihak yang berwajib itu melihat gitu. Apakah ulama-ulama mereka juga tidak pernah misalkan kami? Ingat, masalah misalkan Tuhan Yesus itu manusia, kenapa sembah manusia? Kenapa Tuhan mati? Kenapa dia kayu salib? Kayu salib itu adalah hukuman orang-orang penjahat. Tuhan Yesus nanti penjahat gitu. Ini adalah konsep ketuhanan kami gitu. MUI, ini adalah konsep ketuhanan kami. Seperti MUI coba perhatikan dong, ibaratnya video si Somad, ya si Somad gitu. Si Somad coba perhatikan, dia tidak mau minta maaf. Waktu dia menistakan, dia berbicara tentang salib ada jin kafirnya. Si Somad berkata seperti ini, gitu. Somad berkata, ini ajaran saya, ini keyakinan saya, bahwasanya saya tidak yakin dengan Isa itu mati di atas kayu salib. Ya sudah sama dengan kami. Ini keyakinan saya, ini keyakinan kami, ketuhanan kami, konsep ketuhanan kami adalah Tritunggal, Trinitas, 3 dalam 1. 3 itu bukan wujud, tetapi adalah oknum. Gitu. Kenapa sih ibaratnya MUI ini ada-ada aja gitu? Ingat, kami sebagai pengikut Kristus, ini khususnya MUI yang pernah ya, yang ada di NTT gitu, waktu zaman-zaman pemilihan calon legislatif, ini ketua MUI NTT mengeluarkan fatwa, pilihlah caleg yang dari Muslim. Tapi apa? Pemerintah nih, kayaknya pemerintah kita ini tidak ada nyali gitu, ciut gitu. Apakah kepolisian kita serendah itu di mata ulama-ulama? Ingat, negara ini melindungi orang beragama, gitu. Jadi jangan makanya nih ulama-ulama yang orang-orang di MUI ini sifatnya ini dia itu ulama tapi berjiwa umaro. Maksudnya umaro itu pemimpin. Jadi dia ulama tapi dia pengen memimpin. Pengen peraturan dia itu diakui oleh negara gitu. Harusnya itu umaro berarti ulama, bukan ulama berarti umaro gitu. Nah, umaro itu pemimpin. Jadi ulama-ulama ini emang sengklek-sengklek nih MUI ini. Apa-apa harus ada restoran tempat saya kerja aja, tempat saya kerja nih. Ini bakal dicekal kalau misalkan tidak ada label halal dari MUI. Ini kadang-kadang aneh gitu. Ini sebenarnya kalau misalkan pemerintah sadar, ini kita ini sama saja sudah dijajah oleh MUI. Apa-apa harus ada sertifikat halal dari MUI. Sudah jelas-jelas apa yang saya masak itu halal gitu. Halal, saya juga ibaratnya punya otak, punya pikiran gitu. Nah, yang terjadi kepada saudara kita, guru kita, Bapak Muhammad Kacje yang dilaporkan oleh MUI, makanya saya bilang, Pak, temanya kita bikin dulu ada apa denganmu, gitu. Padahal mas saya pengennya tuh ada apa dengan cinta, karena kan namanya film ada apa dengan cinta itu penuh dengan pemeran utama itu penuh dengan baper-baperan. Nah, MUI ini baper, gitu, takut, gitu. Nah, seperti yang dipasalkan oleh kepada Bapak Muhammad Kacje, katanya kitab kuning itu adalah membawa ajaran teroris. Saya pernah mengalami pesantren. Dan memang betul, ada kitab kuning yang bernama Al-Jihad, dan ada kitab kuning yang bernama Nasihatul Muslimin. Itu isi kitab kuning itu mempelajari tentang peperangan, tentang perjihatan. Gitu. Jadi ada kitab kuning yang namanya itu Nasihatul Muslimin, dan ada kitab kuning yang bernama Al-Jihad. Gitu. Itu dikarang oleh Syekh Abdus Samad.
dia tulisnya di Haramain. Haramain itu Mekah gitu. Itu ditulis di situ gitu. Dan itu isi kitab kuning itu memang mempelajari tentang jihad gitu. Nah, pemerintah lupakah dengan Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir? Siapakah Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir? Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir adalah pemimpin pondok pesantren di kampung saya, di Banjar Patroman, Jawa Barat, Ciamis. Itu kalau dari rumah saya tuh ke pondok pesantrennya Kiai Abu Bakar Ba'asyir, itu sekitar antara 7-8 kiloan gitu. Nggak jauh gitu. Dan dia punya pondok pesantren di daerah sana gitu. Tapi apa yang terjadi? Terlibat beliau dengan aksi teroris gitu. Ya karena memang ada. Jadi Pak KC itu bilang bahwa yang kitab kuning itu membawa kepada teroris, itu memang ada gitu. Nah, lalu ibaratnya kan kita ini santri lah. Pak Muhammad KC ini berbicara itu luar biasa. Maksudnya memang itulah karakter daripada Bapak Muhammad KC. Dia tidak bisa menahan kebenaran yang ia ingin sampaikan kepada saudara kita, supaya apa? Saudara di sebelah sana tuh tahu inilah jalan yang lurus gitu. Itu maksud KC, bukan menistakan agama gitu. Dari mana ada acara penistaan sih gitu. Nah, ketika saya melihat kemarin, saya melihat satu video dari channel YouTube-nya salah satu orang di sana, orang seberang sana gitu. Yang saya heran tuh namanya tuh, pemilik YouTube-nya tuh namanya tuh disebut di situ tuh, si hostnya tuh namanya tuh Pendeta Abednego. Lalu si pelopornya itu yang ibaratnya yang membantu dia mencecar Bapak Muhammad KC itu namanya tuh Penatua. Nah, ini kira-kira kalau misalkan kita gali terus, ini bisa sebutnya pencemaran enggak gitu. Namanya Pendeta Abednego, tetapi otaknya otak saya nggak mau maki-maki orang, dosa ntar habis ibadah. Haleluya. Nah, yang lebih aneh lagi ini, si Penatua ini, dia membuka Quran surat 2. Ya, kira-kira Bapak yang masih bisa nggak share screen ini share screen ayat Al-Quran yang disampaikan kemarin untuk mencerca Bapak Muhammad KC. Ini ayat-ayat perang gitu. Oke, dari mana Pak? Quran surat 2 ayat 191. Ya. Quran 92 ya. Quran surat 2 Ayat 91. ayat 191. Oh, 191. Jadi kepada pihak yang berwajib, tolonglah, ibaratnya Anda juga harus mengusut kasus-kasus ulama-ulama yang menghina, menistakan ajaran kami. Ya, sudah Pak ya? Ya, bisa tolong bacakan Pak ayat 191. Oke, saya baca ya. Semoga bisa terdengar karena ini lagi hujan. Iya, Oke. kedengeran kok Pak. Oke. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu pergi perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Iya. 92-nya Pak. 92-nya, tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Kemarin si Penatua ini membahas masalah ayat ini, bahwasanya dan hendaklah mereka
dimanapun kamu berada, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, gitu. Lalu mereka itu, ini ayat ini seolah-olah Allah itu memberikan SK kepada mereka untuk membunuh orang-orang kafir, gitu. Nah, kita ini sebutnya orang-orang kafir, sebutnya orang-orang kafir. Dan di ayat yang 92 ini sebagai ayat ancaman, dan kalau misalkan mereka berhenti, gitu, maksudnya berhenti, ibaratnya mau menyembah Allah dan mengakui bahwasanya Rasul itu mereka tidak akan membunuh dan mengusirnya, gitu. Itu maksud mereka. Lalu yang lebih saya ketawa lagi, saudara kasih, si orang ini, si Penatua ini mengkaitkan Quran surat 2, 191 dan 192 ini dikaitkan dengan kisah para rasul pasal 3 ayat 21. Coba tolong bukakan Pak Jamasi. Dikaitkan dengan kisah para rasul, gitu. Aneh gitu. Berapa? Kisah para rasul pasal 3 ayat 21 sampai 23. Ya. Sebentar ya. Yang 21 sampai 23 ya. Iya, betul. Ya, ini dia ya. Iya. Juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Itu Kolose, Pak. Hah? Oh, sorry. Itu Kolose. Maka saya bingung. Kisah para Rasul 3. Ya. Ini ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya. 22. Ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ya. Iya. 23-nya. Ayat ke-23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, jadi mereka kaitkan ini dengan ayat Quran surat 2. Jadi katanya kalau misalkan kita tidak mendengarkan nabi itu mereka mengklaim jatuh kepada Mr. M. Jadi mereka mengklaim nabi itu jatuh pada Mr. M. Jadi kalau misalkan kita tidak mendengarkan nabi yang bernama Mr. M, maka kita dibasmi, kata Alkitab. Mereka berkata seperti itu. Padahal di ayat 21-nya dikatakan nabi-nabi yang kudus zaman dahulu, zaman sebelum Tuhan Yesus turun, zaman sebelum Tuhan Yesus ada. Nah, pertanyaan saya, Mr. M, adanya itu setelah Tuhan Yesus atau sebelum? Tetapi mereka mengklaim bahwasanya ayat ini kita harus basmi, ini kita sudah didapat SK juga dari Tuhan kamu, gitu. Wah, sambil ketawa-ketawa mereka sambil cengengesan.
cengengesan dalam kebodohan. Makanya udahlah, ibaratnya tolonglah, saya sih cuma menegaskan, meminta perhatian saja kepada pihak kepolisian dan pemerintah gitu. Tolonglah, ibaratnya kalau misalkan saudara kita, guru kita ini benar-benar melanggar ya pasal 156 dalam kurung A KUHP yang menjelaskan tentang penistaan agama, tolong Anda juga mengusut ya ulama-ulama yang menghina ajaran kami. Ya contoh si Yahya Ngalonin, ya si Yahya Ngalonin itu bilang gimana gitu, bahwasanya Yesus itu adalah seorang yang dia hanyalah hamba Tuhan, lalu kenapa mati dari salib, lalu si Somad bilang katanya di salib itu ada jin kafir, lalu Buya Yahya, ya banyak sekali ustadz kiai-kiai yang menghina atau menistakan agama kami, ajaran kami. Ingat, ini konsep ketuhanan kami seperti ini gitu. Kalau misalkan Anda mau belajar Alkitab, Tuhan berkata apa? Ya, Tuhan berkata begini, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu ajarkanlah mereka. Jadi kalau saudara-saudara terkasih ingin belajar Alkitab dan mendapatkan kebenaran tentang isi daripada Alkitab, baptis dulu. Makanya Tuhan Yesus menegaskan lagi dalam Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, maka ia akan dihukum. Nah, di ayat yang makanya kalau misalkan Muslim ini pengen ibaratnya menjabarkan tentang Alkitab, kalau Anda belum baptis, jangan berani-berani. Jujur, ini pengalaman rohani saya. Ketika saya dulu membaca Alkitab, itu saya tanpa berdoa kepada Tuhan, itu saya nggak tahu maksudnya apa. Gitu. Tetapi ketika saya berdoa minta hikmat dari Tuhan, kita langsung mengerti. Dan ingat, apa yang disampaikan dalam ayat-ayat Alkitab itu tidak seperti kitab mereka. Kita mereka menjelaskan di ayat ini, nanti jawabannya di ayat sono, di ayat sana, sini sana, jadi ngaclok-ngaclok. Tapi Alkitab itu runtutan, sinkron dari pasal pertama, dari mulai perikop sampai pasal akhirnya itu nyambung semuanya. Dulu waktu saya membaca Al-Quran, pertama saya membaca terjemahan, kita baca kisah tentang Nabi Adam. Ketika anak-anak membaca kisah Nabi Adam, tiba-tiba loncat lagi ke Nabi Musa. Nabi Adam belum tamat dari ceritanya, loncat lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa udah lempar tongkat jadi ular, pindah lagi ke Ibrahim. Ini saya bingung, maksudnya serba aclok-aclok begitu. Jadi untuk MUI, tolonglah Anda kalau misalkan Anda seorang ulama, tunjukkanlah identitas Anda sebagai seorang Muslim. Yang katanya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Mana gitu? Mana buktinya? Sebelum Anda mengusut guru kita, saudara kita, sahabat kita, Bapak Muhammad KC, Anda tolonglah tegur dulu, nasihatin dulu tuh si Somad, ya, si Yahya, si Samudra, si bapaknya dan lain-lain, si Percau, ya, Percau ini apalagi nih, Percau ini udah mata sipit, kirain otaknya nggak sipit, tambah sipit juga otaknya gitu. Makanya kita ini kita hanya minta peradilan yang seadil-adilnya gitu. Kita ini sudah lama kita tidak mendapatkan keadilan. Coba kita flashback ketika gereja kita dibakar. Mana? Tapi coba mereka gitu. Bali, kayak contoh di Papua ya. Di Papua ini kadang-kadang nih MUI ini emang antek-antek mereka ini nggak jelas gitu. Padahal yang di Papua itu yang terbakar itu adalah sebuah warung di pinggir musola. Dikabarkannya musola yang dibakar. Aduh, saya bilang berhentilah fitnah-fitnah kami gitu. Endingnya kita lihat siapa yang diselamatkan oleh Tuhan, siapa yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi saya percaya bahwasanya apa yang saya imani sekarang, apa yang Bapak Muhammad tadi sampaikan pada waktu itu adalah suatu kebenaran. Saya mau tanya kepada si Somad nih, Mat,
ente waktu bilang ibaratnya salib itu ada jin kafir, apakah ada dalilnya? Apakah ada ayatnya, Mat? Gitu. Ada nggak, Mat? Lalu si si Yayan Ngelonin gitu. Yayan Ngelonin bilang bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah penjahat, atau Tuhan Yesus itu bahkan dia sampai bilang ada kursi beragama Kristen, agama Islam, kursi Islam. Dia bilang ada ayatnya enggak, ada dalilnya enggak. Setiap yang dilontarkan fitnah tentang ketuhanan kita, ketuhanan Tuhan Yesus, itu tidak ada dalil-dalil yang mereka sampaikan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC itu jelas, ada dalilnya, ada hadisnya, dan kitab kuning juga ada. Nama kitab kuningnya itu adalah kitab kuning Nasihatul Muslimin dan kitab kuning Al-Jihad. Itu yang dikarang oleh Syekh Abdus Samad di Haramain. Ada. Jadi Pak Muhammad KC itu nggak ngada-ngada. Jadi tolong kepada MUI, daripada Anda melihat kesalahan-kesalahan agama di seberang sana, mendingan Anda koreksi agama Anda dulu deh. Gitu. Apakah ulama-ulama Anda sudah benar? Pernah nggak kita dengar seorang Yahya Ngelonin dia ngomong yang tidak bagus tentang Kiai Haji Gus Dur, gitu? Dia bilang Gus Dur itu sudah buta mata, buta hati juga. Ini ucapan Yahya Walon, ulama ente loh MUI, ulama ente nih, Yahya Walon, ulama kebanggaan ente nih, ngomong gitu kepada imam besar PBNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, gitu. Di mana otak kalian gitu? Jadi tolonglah, ibaratnya kalau misalkan Anda ingin melaporkan, Anda koreksi diri dulu lah kelemahan-kelemahan ulama-ulama ente sendiri gitu. Saya berani jamin Pak KC akan bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Bapak KC, ya, itu ada hadisnya, ada ayatnya, ada buktinya, dan ada dalil-dalilnya. Dan kita percaya, saudara kita, sahabat kita, guru kita, Bapak Muhammad KC pasti akan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan mempermalukan murid-mudnya yang setia. Ya, terima kasih. Mungkin saudara-saudara yang ingin bergabung, kita berbincang-bincang santai pada siang hari ini selepas kita ibadah pagi. Kita membahas tentang, ya, ada apa sih dengan MUI begitu? Ada apa sebenarnya yang MUI dari dulu gitu? Bahkan ya, yang saya heran tuh MUI itu apa-apa, ada label halal gitu. Padahal di Arab ini saya ada sedikit komedi tentang orang Arab dengan orang Indonesia gitu. Orang Arab tuh kebanyakan ngebohongin orang Indonesia loh. Gitu. Orang Arab tuh kebanyakan ngebohongin orang Indonesia. Nah, tadi kan waktu itu saya ada komedi loh. Orang Indonesia ini dia pergi naik haji ceritanya. Pergi naik haji dan dia ingin membeli baju. Dan dia baca baju itu, tulisannya itu dijamin tidak luntur. Gitu. Dijamin tidak luntur tulisannya. Nah, akhirnya dibelilah oleh haji ini sama orang Arab, pada orang Arab nih. Dia bilang, ini berapa? Oh, ini sekian dinar gitu. Dibeli, diborong, pas gitu dipakai. Nih bajunya udah dipakai, kan cuci nih bajunya tuh. Pas dicuci luntur. Luntur bajunya. Lalu si pembeli orang Indonesia ini ya komplain ke si pedagang si Arab ini, komplain. Dia bilang, ini kenapa kok bajunya luntur? Padahal kan di sini ada tulisan dijamin tidak luntur. Berarti Anda bohongin saya loh. Lalu si orang Arab dengan enteng dan dengan gampangnya bilang, ente yang majnun, ente yang bodoh. Kita orang Arab bacanya itu dari kanan ke kiri. Lah ente dari kiri ke kanan. Kalau misalkan Ana membaca dari kanan ke kiri, tulisannya itu luntur tidak dijamin. Gitu. Itulah ibaratnya, makanya orang Arab tuh sering bohongin orang Indonesia tuh kayak gitu. Jadi saya nggak heran orang Yaman tuh ngebohongin orang Indonesia tuh kayak gitu ya. Karena orang Arab tuh bacanya tuh dari kanan ke kiri. Nah kita kan dari kiri ke kanan gitu. Dan kalau dari kiri ke kanan tulisannya dijamin tidak luntur. Kalau tulisannya kita baca dari ke kiri ke kanan. Tapi kalau orang Arab kan lihat aja huruf-huruf Arab gitu. Tulisannya dari kanan ke kiri. Tulisannya kalau dibacanya jadinya luntur tidak dijamin gitu.
gitu. Nah, kalau misalkan Islam itu adalah agama nih, ya tadi saya lihat komentar di Muhammad Ali nih, Muhammad Ali. Islam agama damai. Kalau misalkan Anda merasa damai, ya, Anda merasa agama damai, apakah ajaran damai itu harus lapor-laporan? Kalau damai itu datangnya Bapak Muhammad KC, ya, diskusi dengan Bapak Muhammad KC, bagaimana solusinya Bapak Muhammad KC, ini nih harusnya begini, kita kan sama warga Indonesia, toleransi, begini, itu baru damai, Muhammad Ali. Ya, jadi Anda harus belajar tentang definisi tentang damai. Kalau misalkan MUI itu, Islam itu adalah ajaran agama damai, ya, tinggal hubungi Bapak Muhammad KC, gimana nih kaum kita nih sudah agak kurang nyaman nih dengan apa yang Bapak Muhammad KC sampaikan, bagaimana gitu. Jadi itu damai. Nah, justru yang saya alami, damai itu ada di dalam ajaran Kristus. Bayangkan, dulu gereja dibakar, apa yang orang bisa lakukan? Mari kita bawa dalam doa saja. Itu. Kenapa Tuhan mengajarkan kita, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita semua sebelum Tuhan mati dari kayu salib. Apa yang Tuhan katakan? Ampunlah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu. Karena mereka nggak paham. Makanya coba setiap kejadian-kejadian yang menimpa, menghujat, menisnahkan tentang kekristenan, orang-orang Kristen, umat Kristen pasti akan berkata, kita bawa dalam doa saja. Beda dengan mereka. Gitu. Perangi, bunuh. Ini ajaran damai Muhammad Ali. Gitu. Jadi tolong kalau misalkan komentar itu, Anda belajar dulu tentang definisi damai. Gitu. Ya, baik, mungkin ada yang mau berpartisipasi, kita bincang-bincang santai tentang MUI. Oke, baik, terima kasih Pak Firdiansyah buat pembahasan pada saat siang hari ini yang sangat mencerahkan kita. Dan bersama dengan kita hari ini sudah ada beberapa rekan-rekan yang langsung kita sapa saja di sini ya. Suaranya kecil loh. Lagi hujan dia Pak, beliau lagi hujan dahsyat. Di tempat saya lagi hujan soalnya Pak. Lagi hujan berkat luar biasa Pak Jamasi. Iya. Oke, kita sapa di sini ada Pak Pastor Yosua Muhammad Yasin. Shalom Om. Om Yasin, silakan di unmute mikrofonnya. Halo. Ya, bentar. Ya, dengar Pak. Ya, oke, silakan. Dengar ya? Ya, dengar. Oke, ini masalah Pak KC ya. Saya sebagai murtadin ya, itu sangat disayangkan kenapa MUI bisa berbuat seperti itu gitu loh kan. Apakah dia nggak melihat kasus-kasusnya Pak Abdul Somad, kasusnya Pak Yahya Waloni, kasusnya Habib Rizik, itu kan mereka dalam ceramah selalu menghujat orang Kristen. Contoh, si Yahya Waloni ya yang disebut Yahya Kelonan ya. Ya, kedengar Pak ya? Yang ngelonin. Yang ngelonin. Ya, yang ngelonin. Dia mengatakan bahwa Alkitab Injil itu palsu. Nah, kalau dia mengatakan Alkitab Injil palsu, berarti dia yang buat Alkitab Injil dong. Berarti dia punya aslinya dong. Itu pernah berapa kali saya tantang nggak pernah mau gitu loh. Saya punya WA-nya Pak Hewaloni. Saya bilang ayo kita debat. Kalau nggak berani, ayo secara emperan berdua lah kita ketemu. Nggak ada yang berani seperti menandar gitu loh. Saya sebagai murtadin nggak akan takut, saya bilang. Nggak akan gentar, saya bilang. Apa yang dikatakan Pak KC itu betul. Semua ada dalam Al-Quran. Makanya Anda kalau belajar ngaji, jangan di bawah pohon bambu ya Hewaloni. Baru bisa bismillah aja dipanggil Ustadz. Ceramahnya dia itu bukannya Ustadz,
Yahya Waloni, Habib Rizik, ya, Abdul Somad, saya katakan ini saya bicara di live langsung loh, dilihat seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya katakan itu bagaikan tukang obat, lebih enak tukang obat yang didengar, betul nggak? Ada nasehatnya. Iya. Ya, tukang obat mereka bisa, walaupun dia nipu-nipu, obat ini pasti Anda manjur sembuh. Nah, kalau Waloni bukan ceramah, dia mah mau hujat kursi ketimbang kursi kafir. Emang dia pernah lihat buat kursi? Ya? Ini kursi buatan kafir lah. Kalau seandainya Pak Haji yang buat, marah loh itu. Dibilang gitu. Ya kan? Dibilang kursi buatan orang kafir, semua buatan orang kafir. Sekarang kalau semua buatan orang kafir, jangan naik pesawat, naik onta. Itu nggak Pak Pendeta? Betul. Kalau semuanya motor buatan orang kafir, mah jangan naik pesawat, jangan naik motor, naik ke onta yang buatan orang Arab. Iya, nggak usah punya HP. Betul, nggak usah punya HP. Semuanya dibilang Beli buatan HP. kafir. Beli HP kalau bisa Buat mereknya Samsung. Jangan Samsung. Iya seperti apa si Sahrul itu tuh. Kalau belum apa-apa, belum bisa pinter ngaji, jangan berdebat. Saya tuh kalau jelasin ke dia itu susah gitu. Kalau dia nggak ngerti paham, saya udah bilangin jelasin seperti ini gitu loh. Tapi susah gitu loh. Dia tuh selalu mengelak gitu. Kalau memang udah mulai ke pojok itu mereka mengelak. Itu dia. Iya. Makanya senjata kita jangan mudah kepancing gitu. Betul. Karena dia tuh orang pinter. Kayak Sahrul, kayak si Nandar, kayak si channel Maida Maida ya? Madia channel. Madia channel itu mereka kalau udah mulai ke pojok mereka pinter sekali. Kita nggak dikasih kesempatan untuk berbicara gitu. Iya. Itu mereka. Nggak dikasih kesempatan untuk berbicara sama mereka. Makanya saya bilang dengan kasus Pak Aceh, buat apa sih MUI ngurusin seperti itu? Gitu? Iya. Tugasnya MUI hanya satu, meluruskan umat. Iya, supaya maslahat. Iya, sekarang MUI itu maaf kata kita tuh apa yang dikatakan hambanya yang bilang ini sudah seperti penjajahan, kita dijajah. Semua harus pakai label halal. Mau makan label halal. Iya. Termasuk semua label halal lah. Saya pikir makanya dia nih, saya bicara langsung buat MUI ya, pesan buat MUI ya. Ya. Saya enggak murtadin bentar. Ya. Amin. Saya pernah laporin polisi dengan kasus saya. Saya nggak takut sampai sekarang. Oh, saya tantang silakan, saya bilang. Saya laporkan, saya penyampaian firman Tuhan. Nah, itu suara MUI itu, Pak. Suara MUI lagi nangis tuh. Itu suara Nafiri itu nyanyi Nafiri. Suara saya lagi bahasa roh. Oke, jadi gitu. Maksud saya gini loh. Cobalah apa yang disampaikan Pak Aceh, para ustadz-ustadz, para kadrun-kadrun, Nandar, Ustadz Yahya Waloni, ya. Anda itu sadar apa yang Anda sampaikan itu salah. Ceramah Anda tidak ada hadis pun yang keluar. Yang ada menghujat, seperti Habib Rizik. Ya, Habib Rizik katanya ulama. Itu bukan ulama, saya bilang. Dia ceramah provokator. Dia ceramah dalam khotbahnya mengatakan penggal kepala para pendeta. Apa itu enggak menghasut? Gitu? Iya. Ini waktu saya ngomong gini langsung loh, saya ditelor sama ini loh, sama FPI loh. Pernah saya bicara seperti itu. Makanya dalam kesaksian kan saya tahu nomor WA. Itu saya ditelor tengah malam, saya ditelepon. Dibilang katanya Pak Yosua, umur Anda sudah di tangan saya. Oh, saya keluar langsung. Haleluya. Anda depan rumah saya, ini saya di depan rumah, saya bilang. Makanya saya nggak akan takut. Saya bilang, saya katakan sama seperti kadrun-kadrun, ya saya nggak akan takut. Saya nggak gentar. Itu wajah saya ada di YouTube. Iya. Ya, saya nggak takut. Karena apa? Kesaksian saya pernah dilaporin polisi ketika saya menyampaikan kabar bahwa Muhammad berdosa. Yang buktinya ada kok. Itu berapa tahun yang lalu itu. Sampai sekarang mana mereka nggak berani, cuma katakan doang.
Hmm. Kertakan Iya. doang. Kertakan doang, makanya Pak, kita dukung Pak Aceh supaya terus maju. Dan kita para murtadin Amin. jangan takut, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin, amin. Gitu loh. Itu waktu saya pertama kali ke Salsen kan saya bilang bahwa Nabi Muhammad itu berdosa. Saya buka ayatnya kan, saya laporin polisi tuh, laporin polisi. Oh, saya bilang, oh puji Tuhan, saya bilang. Kalau saya laporin polisi kan lebih aman, saya bilang kan. Saya buktikan ayatnya, saya bilang kan. Biar polisinya bertobat, saya bilang. Siapa tahu satu kantor polisi tobat semua dibaptis ya Pak. Haleluya. Seperti si Yahya Waloni kalau ngomong Alkitab Injil itu palsu. Katanya dia kan lagi sakit corona dia. Oh gitu, nggak apa-apa lah. Itu kan doa dia. Karena kan dia berdoa bahwasanya corona itu hanya kena sama orang-orang munafik. Iya, makanya jangan asal ngomong. Makanya saya bilang Yahya Waloni itu baru baca Bismillah aja dipanggil Ustadz. Lah saya sekolah pendeta tahunan tuh Pak. Baru bisa jadi pendeta. Iya. Kita ini prosesnya panjang. Ini Pak Priyanto Jamazi. Jadi pendeta digembleng dulu, praktek dulu, jadi pekerja dulu. Ini baru bisa Bismillah aja udah jadi ustadz. Jadi ustadz. Baru tahu Kadang-kadang itu bengkoknya, ustadz tuh. Kadang-kadang gini loh, mereka tuh lebih senang. Ulama yang karismatik tidak senang, tapi ulama yang radikal disenengin. Habib Rizik, ya kan? Itu senang mereka. Yahya Waloni, ya seperti Felix Ciao. Makanya saya kalau diundang sama Geraha Mu'alaf, saya nggak mau datang ke sana. Kalau mau kita kumpul di rumah makan, ayo kita dialog. Saya pernah bilang gitu. Kalau di Geraha Mu'alaf, mereka ada ini pembelanya. Kalau mau di rumah makan, biar saya bayarin gitu. Kan nih Waloni kan pernah saya SMS, saya tantang, ayo Pak, dialog, Bapak bilang katanya kita Injil itu palsu. Saya punya bukti-bukti dalil Al-Quran, saya bilang, ayo kita buktikan, kita ketemu rumah makan aja. Oh, kita di Geraha Mu'alaf aja Pak. Oh, nggak mau saya. Sebab kalau kita dialog di Geraha Mu'alaf, mereka kalau mulai kalah, itu mereka ada monitor yang bela. Betul. Gitu loh. Ada tim tersendiri. Iya, mereka ada grupnya gitu loh. Karena mereka selalu pegang HP. Makanya perhatikan ciri-ciri orang yang diajak dialog di Geraha Mu'alaf itu pegang HP tuh. Mandar ini kalau pertanyaan ke pojok itu mereka mulai WA ke teman-temannya. Nah, kayak saya nggak pernah mau. Berarti saya nggak pernah mau. Walaupun dibayar pun saya nggak mau. Saya bilang kalau mau saya yang bayar dia untuk dialog, kita keluar, kita makan di rumah makan. Ayo dialog. Saya nggak usah ngundang murtadin lah, kita berdua, saya bilang gitu. Saya ada WA-nya ya, walau ini nggak mau dia. Kekeh di Geraha Mu'alaf. Sekarang sakit. Ya. Oke, kita dukung aja Pak Aceh lah ya. Amin, amin. Kita dukung supaya MUI apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia berkacamata dulu lah apa yang disampaikan para ulama-ulama yang ada. Ya. Saya hambanya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Ya, saya bicara buat Majelis Ulama Indonesia. Jadi apa yang dikatakan Pak Aceh itu benar, dan tolong ada koreksi para ulama yang radikal, yang bilang katanya bunuh para pendeta, bakar gereja dengan kalimat Allahu Akbar. Apa itu maksudnya gitu? Masa Tuhan mengajarkan seperti itu? Ya, itu buat Majelis Ulama Indonesia, tolong dikoreksi para ulama-ulama yang ada. Baru Anda menghujat para murtadin gitu loh. Ya, saya bilang saya nggak akan takut, ya. Saya nggak takut, ya. Saya bilang kita para murtadin tidak akan gentar, ya, tidak akan gentar. Terus akan menyampaikan kabar kebenaran, kabar sukacita. Kenapa? Karena sekarang banyak para murtadin yang bertobat, jadi mereka kebakaran jenggot gitu loh. Iya. Kebakaran jenggot, bagaimana caranya supaya para murtadin ini channelnya dihentikan? Loh, channel saya kan dihentikan. Boleh tanya Pak Priyanto Jamazi itu, dia berusaha supaya channel saya kembali, susah. Kenapa? Karena mereka kan tampilkan para murtadin tobat.
Ya di hoax saya punya channel. Ya saya biarin aja. Makanya itu buat Majelis Ulama Indonesia, saya bicara di YouTube langsung, ini disaksikan seluruh Indonesia. Tolong Anda koreksi dulu para ulama-ulama yang ada, yang radikal. Terutama yang radikal ya. Yang ulama yang radikal, yang ceramahnya memojokkan Kristen, yang katanya Kristen itu kafir, Alkitab Injil itu palsu. Nah, yang bilang katanya salib itu ada jinnya, nggak ada ayatnya salib itu ada jinnya. Mana Al-Quran mengatakan salib itu ada jinnya? Justru yang ada jinnya hatimu. Iya, nggak ada dalilnya mereka ngomong tuh. Iya, makanya Ustadz Somad ngomong gitu, katanya orang Kristen jin itu apa, salib itu ada jinnya. Ini saya ngomong langsung di live loh. Ya, buat Ustadz Abu Somad, belajar ngaji yang benar. Ya, Ustadz Somad. Ya, belajar ngaji yang benar. Mana hadisnya dan mana dalilnya kalau salib itu ada jinnya. Ini saya mewakili umat Nasrani loh. Katanya bilang katanya salib itu ada jinnya. Dari mana hadisnya? Katanya ambulan itu haram, gambar salib, aneh-aneh aja tuh gak? Kalau ambulan itu gambar salib, dia sakit jangan masuk ambulan, ya masuk kurung batang. Betul nggak Pak? Betul. Ya kan? Atau naik onta, Pak. Kan ambulan berbentuk salib. Nah kalau dia sakit jangan pakai ambulan, naik onta, kasih kurung batang, beres sudah. Doain deh. Ya, oke gitu aja. Keburu mati Pak kalau naik onta. Ya kan dia bilang gitu. Iya, itulah kebodohan Pak, sebuah kebodohan. Gambar salib nggak boleh dipakai. Ulang tahun itu punyanya Nasrani. Dia kemarin ulang tahunin. Ya kan? Mereka bukan ulang tahun Pak, bilangnya milad. Padahal sama-sama aja. Beda bahasa doang. Ulang tahun beberapa orang kafir punya. Kalau mikir dong lebih cara. Politik dia Pak, politik doang. Iya. Niup lilin orang kafir. Semuanya dikafir-kafirin. Ngajinya di mana sih? Gitu loh. Ya di pohon bambu itu Pak. Hah? Di pohon bambu ngajinya mereka. Iya. Yang katanya apa namanya? Ambulan lah bentuk salib. Lu kalau sakit jangan naik ambulan. Ya kan? Taruh di kurung batang gotong, masukin ke yang lahat, beres ya. Naik onta Pak, naik onta aja. Ya hamba Tuhan, kita dukung Pak Aceh ya, dan juga sebagai Majelis Ulama Indonesia. Pesan saya tolong dikoreksi dulu ya. Ya, ulama-ulama yang radikal, bagaimana dia menyampaikan khutbahnya, yang menghujat dan menghasut, ya, apakah mana tindakan Majelis Ulama Indonesia. Ya, Baru satu putus-putus ayat. Pak. Iya, ya baru satu ayat aja kami sudah di demo kan. Tapi mereka lihat berapa puluh ayat yang mereka sampaikan menghujat orang Kristen, kami orang Kristen nggak pernah membalas, kami diam. Dan sekarang tidak saatnya kami tidak bisa diam. Kami bangkit untuk membela kebenaran, bukan berarti kami mengajak perang, tapi kami bangkit membela kebenaran. Oke, itu aja. Ya. Iya. Oke, hambanya, ayo lanjut. Iya, terima kasih Bapak Pastor Yosua M. Yasin. Memang inilah yang menjadi keanehan. Ya, si Yahya Waloni bilang katanya Alkitab kita itu palsu. Nah, secara nggak langsung si Yahya Waloni ini mengklaim bahwasanya pemerintahan Indonesia itu adalah pemerintah yang tidak becus, karena secara nggak langsung kalau misalkan Alkitab kita palsu, kenapa pemerintah bisa melegalkan, memberikan izin kepada LAI untuk menerbitkan Alkitab? Ini Alkitab ini dapat izin dari pemerintahan Indonesia loh. Makanya LAI bisa menerbitkan dan bisa membagikan kepada kita semua. Nah, kalau misalkan MUI merasa apa sih Yahya Waloni itu merasa ini palsu, berarti sama aja dia bilang bodoh kepada pemerintah karena melegalkan kitab palsu. Gitu. Tapi pemerintah tahu bahwasanya Alkitab kita ini asli.
Makanya pemerintah memberikan izin untuk mencetak, melegalkan, ya, memberikan izin kepada percetakan, kepada LAI terlebih khusus, untuk menerbitkan dan mencetak dan memperbanyak Alkitab yang kita baca sehari-hari dalam kehidupan kita, yaitu adalah Injil. Gitu. Ya, walaupun belajar lagi lah ibaratnya. Lalu apa yang terjadi tadi yang katakan Bapak M. Yasin, bahwasanya kalau misalkan di Geraha Mu'alaf itu ada tim, memang betul. Ya seperti Bapak Pastor katakan, bahwasanya mereka itu seperti penjual obat. Kita lihat penjual obat tuh. Penjual obat itu yang ngomong satu, tapi teman-temannya tuh banyak. Nanti mereka pura-pura beli, supaya apa? Supaya mereka tertarik, begitu. Nah, sama dengan kegiatan-kegiatan mereka, begitu. Makanya saya tegaskan bahwasanya ajaran Kristen ini, konsep ketuhanan Tuhan, itu tidak bisa kita simpulkan, kita jabarkan dengan logika. Gitu. Karena Kristen ini, ajaran Kristus ini bukan ajaran logika. Tidak seperti ibaratnya, kalau misalkan Anda ibaratnya bilang bahwasanya konsep tentang kita ini ada dogma, yang ada dogma itu adalah ajaran kamu, ajaran Anda. Ingat, dogma Anda yang tertanam dalam hati iman Anda, itu adalah sami'na wa atokna. Apa yang kamu dengar itu yang kamu lakukan. Itu dogma. Jadi sami'na wa atokna itu yang tertanam dalam iman Anda, itu dogma. Tapi kalau dalam konsep Kristenan, itu kita hanya memegang teguh janji Tuhan, dan kita percayakan janji Tuhan. Konsep ketuhanan tentang Tritunggal itu tidak bisa dijabarkan oleh logika, karena Tuhan itu bukan logika. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita, bukan. Begitu. Ya, mungkin lanjut kepada Bapak Wahyu Ilahi nih, silakan Bapak Wahyu Ilahi. Halo, ya. Dengar, Bang? Ya. Pak? Ya, Oke. dengar. Puji Tuhan ya. Satu, kita menyikapi apa yang terjadi Pak KC. Kebetulan itu kemarin saya di screenshot pas diskusinya dengan saya itu juga. Tapi memang infonya memang sudah dipantau lama sih ya. Tetapi terlepas itu dipantau lama atau apa, selalu kan kalau saya ketemu Pak KC, Pak ini Pak KC nafsir atau baca langsung? Baca langsung, ya sudah. Kalau baca langsung kan kita sudah sesuai konteksnya, akan begitu. Nah, memang kalau kita menarik garis mundur itu, selalu kalau saya berdiskusi dengan teman-teman Muslim, baik di Basin atau di HMC atau dimanapun ya, itu saya katakan begini, kalau Anda berbicara hanya mengambil tengah-tengah saja, tanpa mengambil data yang komplit, maka terjadi debat kusir. Tapi ayo sepakat bahwa hukum pertama yang ditulis oleh Al-Quran juga itu adalah hukum-hukum yang ada di Alkitab, yaitu di Taurat, kan begitu. Nah, di Alkitab itu ada Perjanjian Lama disebut Taurat dan Perjanjian Baru disebut Injil, kan begitu. Nah, terus kemudian saya bacakan, kan begitu. Apa benar sih gitu ya, bahwa di Al-Quran itu diberikan wahyu atau Tuhan memberikan hak atau pendelegasian menurut keturunan Ibrahim dari Ismail, kan gitu. Saya bacakan kan gitu di Kejadian 17 sesuai dalil ya ayat 18 kan gitu. Ceritanya di sini dikatakan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, kan begitu. Itu permintaan Abraham kepada Tuhan untuk Ismail berkenan, ya. Berkenan itu artinya menerima janji-janji Tuhan gitu loh. Wahyu-wahyunya, hukum-hukumnya diberikan kepada Ismail, kan begitu permintaan Abraham. Tetapi di ayat 19 dikatakan, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak.
dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Nah, mengadakan perjanjianku itu artinya apa? Semua isi hati Tuhan, firman-firman Tuhan, kebenaran Tuhan, wahyu-wahyu Tuhan itu akan diberikan kepada keturunan Ishak, kan gitu. Dan menjadi perjanjian kekal untuk keturunnya, kekal ya, bukan perjanjian temporary pada saat itu. Kekal itu artinya dari dunia ini sebelum ada dan kemudian kiamat, kan begitu. Nah, kalau berbicara seperti itu, makanya saya katakan, ayo Anda berbicara di sini. Makanya wahyu itu tidak akan pernah turun di luar dari keturunan Ishak. Nah, keturunan Ishak itu seperti apa? Ya belajar di situ, kemudian muncul ya Musa, yaitu Ishak beranakkan siapa, kemudian itu terjadi ke Musa, dan pertama kali hukum itu dikatakan hukum Taurat, yaitu hukum yang dibawa oleh Musa, kan begitu. Nah, kitab-kitab yang dibuat Musa memang terkenal dengan 10 perjanjian Tuhan, kan gitu, Ten Commandment itu tadi. Tetapi sebenarnya itu kitab-kitab Taurat itu ada 3 hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah kitab itu turun karena ada perintah dan ada larangan. Dan yang tidak kalah penting juga ada sejarah perjalanan bangsa Israel untuk mendapatkan perintah-perintah itu, termasuk yaitu tadi yang tadi saya bacakan. Sejarahnya untuk itu, kan gitu. Itu selalu saya katakan supaya Anda tidak berdebat kusir, kan begitu. Nah, kemudian mereka mengklaim yang aneh-aneh itu, ya saya katakan harus sesuai data sejarah, kan gitu. Apa? Dia bertanya juga apakah itu benar dan valid? Ya jelas, karena bagaimana nggak benar dan valid, orang Anda aja juga mengatakan, hai Muhammad, ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Nah, saya katakan itu sesuatu yang agak aneh, kan begitu. Harusnya kisah Ibrahim atau Abraham itu adanya di Taurat, kan begitu. Nah, ini rujukan awal. Jadi bagaimana kitab-kitab itu dikatakan palsu, kan begitu, sedangkan dia mengatakan Alkitab itu palsu, padahal Alkitab menjelaskan komplit. Nah, kalau dia mengutip dari kitab Ibrahim dari Al-Quran, nah Al-Quran itu kan memang diturunkan untuk bangsa Arab ya, di sana, kan begitu. Mana ada cerita Ibrahim dilahirkan di Arab, kan nggak ada. Dan itu yang selalu saya sampaikan, berbicara sejarah dulu, kan begitu, baru kita bicara lain. Nah, kemudian narasi-narasi yang dibangun di dalam diskusi itu memang aneh-aneh, kan begitu. Ketika saya tunjukkan dalil itu, ya mulailah lompat ayat sana, ayat sini, ayat sana, ya saya sih ladeni dengan santai, kan gitu ya. Ya, saya katakan ini diskusi, kan begitu. Ini diskusi, ya, kebenaran, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, ya toh manusia itu banyak kesalahan karena otak saya juga terbatas, kan begitu. Jadi saya hanya mengajak saudara-saudara untuk belajar lebih detail karena ini berbicara data, berbicara sejarah. Kan itu milik orang Yahudi. Ya memang siapa bilang ini milik orang Indonesia? Kita itu hanya meneruskan membaca apa yang ditulis oleh para leluhur kita dulu, para bapak-bapak gereja, para nabi-nabi yang memang dari Yahudi. Tidak ada nabi dari Indonesia namanya Paijo, Paimin, itu kan nggak ada, kan begitu. Semua dari bangsa Yahudi. Jadi kita tidak pernah mencuri, kan gitu. Kecuali kalau kita mengambil ayat terus dinamakan inilah kitab dari Paimin atau Marijan, kan itu pasti jelas palsu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan terus kepada teman-teman ya. Terlepas dia ngeroweng lain-lain, ya itu urusan belakang. Yang penting kita mengedukasi. Kemudian juga tentang masalah Pak KC ya, lebih dalam lagi. Jadi Pak KC sebenarnya ini luar biasa sekali ya, panggilan Pak KC ya di luar apa ya, di luar pikiran semua umat Kristiani ya, Kristen ya. Kenapa Pak KC? Sementara ini Pak KC ya, berikutnya saya terlalu yakin Tuhan sedang mempersiapkan ini nih, MVP Raja Wali dan Pak Yasin nih kayaknya juga sedang dipersiapkan ini. Ya, karena Tuhan tidak pernah, ya Tuhan itu tidak pernah
menyampaikan kebenaran itu dadak-dadakan ya, hanya 23 tahun harus menyelesaikan itu semua, tidak ya, tetapi Tuhan mempersiapkan itu ribuan tahun loh kalau kita mau belajar sejarah ya. Nah, Pak Ferry juga sedang dipersiapkan menjadi martir-martirnya Tuhan, menyampai kebenaran kan begitu. Apa yang disampaikan Pak KJ memang bombastis sekali ya, banyak sekali orang-orang yang menerima kebenaran. Tentunya ini yang mengganggu lah ya, mengganggu kelompok-kelompok tertentu ya. Apalagi di era keterbukaan ini ya toh, kemarin di dalam diskusi saya dengan Pak KJ juga saya katakan bahwa sekarang ini kitab yang ada di blog, di situs, di YouTube itu tidak bisa di-HE oleh kelompok tertentu, orang tertentu nggak bisa. Siapa saja boleh membaca karena sudah sifatnya publik. Ya, diunggah di atas itu publik boleh membaca. Terlepas itu nanti orang itu percaya untuk menjadi keyakinan, monggo itu milik Anda, tetapi itu hak eksklusif Anda ya, hak eksklusif Anda untuk percaya. Orang lain Anda tidak bisa memaksakan harus percaya. Biarlah orang itu percaya ajaran Alkitab atau ajaran Quran atau ajaran Weda dan seterusnya kan begitu. Nah, tentunya ketika orang ingin mengenal ajaran-ajaran itu, dia menemukan sesuatu yang sepertinya agak aneh, agak mengganjal, seperti yang dikatakan Pak KC ya, tentang yang menjadi ayat fenomenalnya itu Al-Jin 72 ya Pak Ferry ya. Iya betul. Ya, Al-Jin 72 ya, dia melihat kok ini ada aneh. Nah, itu disampaikan kan begitu loh, disampaikan. Kemudian justru banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat yang memang jin itu adalah bagian dari malaikat kan begitu ya. Nah, juga di situ bagaimana ketika Tuhan menyuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, tetapi malaikat mau, jinnya yang nggak mau, berarti memang jinnya lebih pinter kan gitu ya. Ya, dia hanya tahu sujud itu kepada Tuhan kan begitu. Nah, itu yang disampaikan, narasi-narasi itu yang disampaikan dengan baik, ada dalilnya, tidak ngarang bebas. Ya, tidak seperti beberapa teman kita mengatakan Yesus bercelana kolor kan begitu. Mana ada celana kolor kan begitu kan. Ngaco kan gitu. Yesus punya istri, punya anak kan begitu. Mana ada kan gitu. Nah, kemarin juga saya sudah sanggah juga ya, Pak, Bapak pakai kitab mana? Oh, ini saya pakai kitab Injil Barnabas. Pak, maaf, Injil Barnabas itu kan memang dikatakan itu Injil sesat, tidak dipakai, tidak dikanon, tidak menjadi iman orang Kristen, ya jangan digunakan kan begitu. Ya jangan digunakan. Sama seperti saya, Pak. Ya saya itu juga belajar ya tentang kitabnya orang Ahmadiyah, Tazkiroh namanya kan gitu loh. Ya toh. Tapi ketika saya diskusi dengan Bapak ya, dengan teman-teman Muslim, saya tidak menggunakan kitabnya Ghulam Ahmad, kitabnya Tazkiroh ini kan gitu, karena memang itu tidak diimani, tidak diyakini. Ya tentunya harus apa yang menjadi keyakinan yang tertulis, yang berlaku, yang sah di Indonesia, baru kita bisa diskusi dengan baik kan begitu. Ini diskusi ya. Jadi seperti itu saya sampaikan. Ayo kita bicara, diskusi dengan baik kan gitu. Adapun sesuatu yang kurang mengerti, ya ayo kita sama-sama kan itu. Nah itu sering saya sampaikan kan begitu. Nah tugas kita memang memberitakan terus, karena memang Tuhan juga ini menjadi kegenapan apa yang Tuhan firmankan ya. Padi telah menguning, Tuhan sudah banyak, diperlukan penuai-penuai yang benar. Ya, inilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia, pasti dia digenapi. Dan terbukti dengan eranya YouTube ini, era keterbukaan ini, ya Anda bisa melihat ya, kalau kita mau baca di kesaksian-kesaksian itu, banyak termasuk Pak Ferry, Pak Yasin, ya. Kalau saya sebelum ada YouTube memang sudah Tuhan tangkap ya, udah lama 20 tahun lebih ya. Jadi itu jelas banyak lagi ya, kemarin kesaksian satu keluarga orang lagi ini banyak sekali, bahkan putranya Abi
Saifuddin Ibrahim itu, si Saddam, dia juga bingung gitu, kenapa banyak ustadz yang murtad, ya begitu loh. Ya permasalahannya bukan itu, tetapi permasalahannya ustadz-ustadz ini melihat ada sesuatu yang aneh, menemukan sebuah jawaban dari apa yang dia pelajari kan gitu, termasuk seperti saya kan begitu ya. Oh ini toh ternyata kitab kebenaran itu seperti ini toh kan begitu. Nah mereka mutan justru sekarang semakin dibukakan. Yang kasihan kalau bukan ustadz ya, karena dia jarang membaca Al-Quran dan artinya, demikian hadis-hadis itu. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak KC, yaitu tausiah Pak KC, bahasanya lah kalau kita pinjam bahasa mereka itu, membukakan orang-orang yang tidak pernah baca hadis dan tidak mengerti arti dari Al-Quran. Dia hanya disuruh membaca ikro saja tanpa mengenal dengan detail kan begitu. Nah ketika mereka dibukakan itu dan melihat ada sesuatu yang sedang mereka tunggu-tunggu, mereka cari, maka mereka mengambil keputusan untuk ya menerima Tuhan Yesus. Ya bersyukurlah para ustadz-ustadz yang sekarang menjadi seperti Pak Ferry, Pak Yasin, dan beberapa yang lain, Pak KC, dan beberapa Pak Saifuddin, banyak lagi itu yang memang belum muncul di permukaan, masih malu-malu mungkin ya. Ya kalau memang keberanian untuk muncul itu harus ada dukungan dari Roh Kudus, tanpa itu susah ya. Nah itu nanti akan bermunculan, karena kebenaran itu semakin disingkapkan ya. Berbicara tadi Pak Yasin luar biasa berani, Pak Ferry juga berani, artinya begini, bahwa kita di dunia ini hanya sebentar ya, semua akan mati, jangan pernah takut mati. Yang utama adalah kita menyampaikan kebenaran, karena jaminannya sudah jelas bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Tetap maju Pak Ferry. Saya berharap juga channelnya akan nanti saya kirim nomor ini, kalau ada live tolong kirim streamnya. Saya juga akan mendukung, karena perlu Pak, siapa tadi Pak Yasin juga sampaikan, saya akan mendukung apa yang Bapak ini, karena itu perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid, bukan agama. Murid yang membawakan kasih, perdamaian. Karena umat Kristen tidak pernah turun di jalan demo-demo untuk mengganti ideologi, tidak pernah. Tetapi umat Kristen yang taat kepada pemerintah, mendukung pada pemerintah. Itu saja, silahkan yang lain nanti diskusi lagi. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya. Terima kasih Bapak Wahyu Ilahi yang sudah memberikan kita ya ujangan-ujangan di siang hari ini untuk ngobrol santai kita ya. Kita tidak lepas dari tema ya, tema kita malam siang hari ini adalah ada apa dengan MUI gitu. Kenapa Bapak Muhammad KC ditangkap gitu ya. Silakan Bapak Lobo bisa tambahkan ya untuk ya. Shalom. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di hari Minggu yang penuh berkat dan mujizat ini. Ya, menanggapi tentang Pak KC, saya kira YouTuber atau apa namanya itu apologet ini bermunculan kan belum lama ini Pak ya. Kenapa apologet Kristen bermunculan begitu luar biasa, bertumbuhnya luar biasa? Karena semua kami ini terpanggil. Kenapa terpanggil? Karena ada yang kami bela, yaitu iman kami. Bukan Tuhan kami. Tuhan kami nggak perlu dibela karena Dia Maha Kuasa. Ya, iman kami sebagai umat Kristen, kami harus berdiri membela iman kami karena para ustadz-ustadz yang garis keras maupun para mualaf-mualaf yang tadinya di Kristen juga tidak pernah berbuat apa-apa, mereka bukan siapa-siapa di Kristen, ketika mereka pindah jalur, mereka mulai menghina kekristenan, mereka mulai menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, menghina Roh Kudus, ya, mengatakan kita palsu, Tuhan Kristen itu bukan Tuhan, menyembah manusia dan lain sebagainya. Itu seringkali kita dengar di YouTube itu dari pihak seberang, siapapun dia, mereka pasti menghina. Nah, disinilah tampil anak-anak Tuhan. Ya, berdiri membela iman kami dan menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang selama ini mereka tidak tahu
Karena apa? Mereka dicekokin oleh ustadz mereka, pengajar-pengajar mereka, kalian menerima saja, nggak usah banyak bertanya. Jadi mereka hanya menghafal Quran, mereka tidak tahu isinya. Lalu diajarkan kepada mereka, Tuhan orang Kristen 3, Tuhan itu yang 3 itu, yang satunya manusia. Ya, menyembah manusia itu pagan, itu dosa, itu syirik. Nah, itu kan menurut otak mereka, Pak. Bukan kata Alkitab kami. Nah, di sini saya melihat, Pak, karena ajaran dari Waroka ini yang menulis kitab suci Injil itu dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu yang membuat ini jadi blunder, yang membuat ini Muslim jadi bingung yang mana harus dipercaya ini. Karena kitab-kitab yang ditulis Waroka itu sampai saat ini pun tidak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada. Makanya bisa mereka ada di Quran mereka bahwa ibu Yesus adalah Maryam. Sedangkan Maryam itu adalah saudara Musa dan Harun, beda zaman 1500 tahun. Mereka katakan Isa itu nabi, betul Isa itu nabi, dia bukan Tuhan. Mereka katakan Isa tidak disalib, tapi yang diserupakan siapa? Ustadz satu bingung, Ustadz satu bilang Yudas, bla bla bla. Mereka kebingungan sendiri, kenapa? Ya karena Injil palsu yang ditulis oleh Waroka itu. Nah, Waroka ini siapa? Dia adalah bidat Nasrani dari orang Yahudi. Jadi kita di Kristen itu tidak mengenal kata Nasrani. Nasrani itu bidat, pengajar sesat, bukan Kristen. Ya, kita disebut Kristen waktu di Antioquia itu, pengajaran itu, bahwa kita disebut Kristen, makanya waktu Yesus datang ke dunia ini mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak membawa agama, karena agama seringkali membuat mata orang jadi buta, tidak mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Agama hanya mengajarkan hubungan horizontal aja, bukan vertikal. Hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini kekeliruan-kekeliruan saya lihat yang ada yang terjadi ini sehingga apa? Para apologet dari Muslim mengumandangkan, menceritakan, memberitahukan bahwa kitab suci kami ini adalah palsu, padahal mereka punya sendiri yang palsu. Mereka katakan kita punya yang palsu. Ini kan terbalik. Ya, lalu kita punya ini kan dari akar Ibrani, Pak. Dari perjanjian lama, sambung menyambung sampai di kitab Wahyu, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau mereka bilang kitab penyempurna, nggak ada korelasinya. Itu dalam bahasa Arab, ini dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, kitab kami kenapa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke dalam berbagai bahasa di dunia ini? Supaya orang yang membacanya mengerti, memahami. Karena kalau satu bahasa sulit memahami, makanya Ustadz Munsir Sitomorang bilang, ya, bahwa Islam itu yang mengerti Quran mungkin hanya 3%. Yang lain bisa baca, tapi tidak tahu arti. Ada yang lagi tidak bisa baca, juga tidak tahu arti. Jadi banyak dari antara mereka tidak mengerti, apalagi bicara hadis, Pak. Buku hadis itu kan mahal-mahal. Tidak ada di rumah orang Islam ada kitab hadis. Begitu banyak hadis Bukhari, ya kan? Hadis apalagi itu, banyak sekali hadis itu. Mereka nggak memiliki. Waktu apologet Kristen membongkar hadis, mereka terbelalak. Ada yang menerima, ada yang marah. Kenapa? Karena lucu. Masa sendal masuk surga duluan? Sendal nggak bisa masuk masjid. Masa biawak bisa mengakui kenabian Muhammad? Biawak bisa berbahasa Arab. Dalam hadis-hadis itu, mereka terkaget-kaget. Belum lagi kita baca Quran surat 33 ayat 56. Kalau mereka katakan, Yesus berdoa kepada Bapa, kok Yesus bisa berdoa kepada Bapa ya? Nah, sekarang saya tanya, Quran surat 33 ayat 56 mengatakan bahwa Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah berdoa kepada siapa? Kepada Allah yang mana lagi? Terus kenapa perlu malaikat mesti berdoa juga kepada Nabi? Memang Nabi itu siapa? Kok lebih tinggi derajatnya dari Allah? Sampai Allah turun tangan mesti berdoa buat dia. Bahkan sampai hari ini, orang Muslim berdoa untuk Muhammad. Bahkan mereka mengatakan, tunjukkan lagi jalan. Ya, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai pun kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yesus adalah firman, sang firman yang keluar dari dalam diri Allah,
menjadi daging, menjadi manusia, menyertai manusia. Dia disebut Immanuel, Elohim beserta dengan kita. Kemudian apa lagi? Dia disebut anak manusia, dia juga disebut utusan, dia juga disebut nabi, dia disebut rasul, dia disebut pengajar, guru. Dia tidak menolak gelar-gelar yang diberikan kepada dia, itu semua gelar. Tapi dia sebenarnya adalah Elohim itu sendiri. Kenapa? Dia keluar dari Elohim. Sang firman itu keluar dari dalam diri Elohim, menjadi daging, diam bersama-sama dengan kita. Misi dia menebus dosa manusia, mengajarkan kasih, mengajarkan jalan kebenaran. Lalu orang seberang menanggapinya keliru, bahwa Yesus bukan Tuhan. Terserah. Kalau kitab kami mengatakan Yesus adalah Tuhan. Makanya kalau kalian mau mengerti tentang ketuhanan Yesus, belajarlah Alkitab dengan benar. Datang ke hamba-hamba Tuhan. Bila perlu kalian sekolah Alkitab 4-5 tahun supaya kalian tahu. Jangan hanya ambil satu ayat lalu mengatakan firman Tuhan itu yang orang Kristen punya itu salah, yang benar saya punya. Nah, saya baru tunjukin satu ayat tadi. Coba Al-Quran mengatakan bahwa hanya Adam yang tercatat di Al-Quran. Istrinya Hawa tiba-tiba ada di hadis. Ini kan sudah sebuah kesalahan. Kenapa tidak disebut Adam dan Hawa, tapi disebut Adam saja? Lalu Yakub kemana Esaunya? Lalu cerita-cerita yang ada di Alkitab itu, yang dibilang Nabi Ibrahim dibakar ya? Iya, dibakar. Tidak ada di Alkitab Nabi Ibrahim dibakar. Yang ada tuh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibakar. Iya. Ini kan sudah salah besar. Jadi ini Pak, yang saya lihat kenapa orang Kristen tampil, anak-anak Tuhan terutama kita melihat Pak KC. Pak KC memberitakan firman, menunjukkan dalil-dalilnya bahwa kebenaran itulah ini. Abdul Somad mengatakan di salib adalah jin, sedangkan kitab Anda mengatakan Muhammad dikelilingi jin. Jadi mana yang benar? Nah, disinilah tampilnya Pak KC ini, tiba-tiba ada orang yang tidak senang hati melapor Pak KC. Nah, ini saya bilang tidak dewasa, Pak. Tidak dewasa, mereka ingin mengkerdilkan kekristenan supaya kekristenan tidak berkembang di negeri ini. Itulah cara-cara licik, cara-cara politik. Makanya Pak KC bilang itu politik, saya percaya itu, Pak. Ya, saya harap dengan ada diskusi siang ini, mungkin dari pihak-pihak yang ada di luar sana bisa mencerna dengan baik. Ya, kalau memang Islam itu adalah agama damai, ya diskusi dengan baik dengan Pak KC. Bicara baik-baik, istilahnya apa? Islah ya. Islah. Baik-baik dengan dia, ya. Bicara baik-baik, jangan main lapor. Kalau kita mau bilang mau lapor, main lapor ini Pak, penuh itu di kepolisian. Kenapa? Yahya Waloni menistakan agama Kristen. Itu Kaimana. Bapak lihat Kaimana itu, Kainama ya. Bangun Samudra. Ya, Agustan. Ya kan, Ko Stephen, Iren Handono, Riva, Zuma, Julius, banyak banget Pak yang menista kekristenan. Itu dulu yang MUI urus. Itu yang MUI urus. Dengar MUI, urus itu dulu. Baru kamu urus tentang kekristenan. Ya, karena Kristen tidak pernah menyerang satu agama. Justru Kristen yang diserang, kami mempertahankan iman kami. Loh, kalau sekarang kami disalahkan, apa tidak terbalik? Saya kira kepolisian juga adalah kepolisian yang cerdas sekarang. Ya, bukan kepolisian di zaman Pak Harto. Ya, ini kepolisian yang sudah hebat sekarang. Ya, saya himbau untuk kepolisian mulai dari Kapolri, Wakapolri dengan seluruh jajarannya dari pangkat yang tertinggi sampai yang terendah, biar melihat kasus ini dengan objektif, dengan keadilan sesuai hukum undang-undang yang berlaku. Kalau mau berlaku adil, semua keadilan harus dijalankan. Jangan berdasarkan tekanan satu kelompok. Jangan berdasarkan tekanan satu kelompok mayoritas, lalu mempersekusi orang yang minoritas. Ingat, hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Bukan berpihak kepada salah satu agama. Karena Indonesia ini merdeka, bukan satu agama yang memerdekakan Indonesia, tapi seluruh agama, seluruh anak bangsa mencurahkan darahnya bagi Indonesia. Jadi saya harap kepolisian dengan cerdas menilai ini, jangan mengambil sepihak, yaitu oknum-oknum yang tidak senang kepada kekristenan, terutama Pak KC. Mereka melapor hal-hal ini tidak jujur, ini tidak adil. Kami sebagai anak bangsa
Kami bisa bersuara melalui YouTube ini, kami bisa bersuara melalui channel ini untuk didengar oleh bapak-bapak yang ada di luar sana. Menilailah segala sesuatu yang objektif. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati channel ini, memberkati Bapak dan semua kita yang hadir sini. Ya, amin. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih Pak Bobo yang sudah kita berbincang-bincang di siang hari ini tentang MUI gitu. Sebelum saya ceritakan kepada Bapak Obaja, saya ingin memberikan satu gambaran saya kasih. Menurut mereka, Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Nah, kalau kita melihat dengan segi kita ilustrasikan, semakin sempurna itu semakin simple, gitu. Contoh, ya kan? Contoh dulu seperti teknologi merambah kepada telepon seluler. Jadi dulu tuh telepon seluler itu tidak bisa internet, dia cuma bisa telepon sama SMS saja, gitu. Internet itu lain lagi, dia memakai teknologi PC, komputer disambungkan kepada WiFi ataupun jaringan kota, gitu, ataupun vendor-vendor yang menyediakan kuota-kuota begitu, memakai data, jaringan data. Nah, ketika kesini lagi disempurnakan lagi nih ponsel, telepon seluler disempurnakan lagi, timbullah ibaratnya telepon seluler yang bisa internetan, tetapi belum bisa video call. Lalu disempurnakan lagi, jadilah handphone yang ibaratnya dia bisa telepon, bisa SMS dan bisa internet dan bisa video call. Lalu disempurnakan lagi, diciptakan satu aplikasi, gitu. Dulu video call masih video call lewat nomor telepon ya, video call itu dulu lewat telepon, bukan lewat aplikasi seperti sekarang WhatsApp atau BBM atau Messenger. Dulu belum ada, dulu video call itu baru pakai jaringan telepon gitu yang ada internetnya gitu. Disempurnakan lagi, jadi semakin sempurna itu simple. Nah, Al-Quran kalau misalkan disempurna dia harusnya simple, tetapi kenapa Al-Quran butuh hadis, kenapa Al-Quran butuh kitab-kitab lain, kenapa Al-Quran disebarkan lagi menjadi kitab-kitab lain? Apakah ini yang sempurna? Bagi saya yang sempurna ini simple nih, Alkitab simple, satu kitab untuk semua gitu. Ada tata cara ibadahnya, semuanya ada gitu. Simple, nggak dibagi-bagi, nggak ada terjemahan misalkan tafsiran Alkitab versi pendeta ini atau pastor ini, nggak ada gitu. Makanya saya terkasih dalam Tuhan Yesus gitu, tetaplah kita teguh dan percaya bahwasanya kebenaran dan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus, dalam ajaran Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar sana, tidak ada keselamatan dijamin oleh Tuhan, hanya di dalam kita, yaitu adalah yang hidup dalam iman Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi bijaklah kita dalam menanggapi hal ini. Makanya betul, MUI itu lebih baik mencerna apakah mungkin hari ini MUI lagi kekurangan omset karena sekarang PPKM, jadi rumah makan, restoran-restoran berikan tutup, tidak ada yang minta izin label halal ke Anda, makanya Anda pansos melaporkan Bapak Muhammad Kc supaya MUI ini ada heboh lagi begitu. Kemarin kan MUI kan tenggelam nih, MUI ini tenggelam kemana dulu kan mungkin karena efek PPKM kali ya, PPKM tidak ada rumah makan yang buka, restoran yang buka, atau produk-produk baru yang ada yang keluar, jadi sepi orderan buat label halal gitu. Mungkin wah gue pansos aja lah, gue laporin ini si Kc ini gini biar nama MUI heboh lagi gitu. Padahal itu bukan tugas Anda. Tugas Anda itu adalah meluruskan tentang kerukunan umat ya beragama, terutama Islam yang dalam naungan MUI gitu. Kalau misalkan MUI itu adalah majelis itu bukan di ujuk-ujuk Anda langsung lapor kayak bocah kecil, kayak bocil gitu, apa-apa lapor, baper lapor, tersinggung baper lapor, tersinggung sedikit lapor gitu, apa-apaan gitu. Ya, silakan Bapak Obaja silakan. Ada yang mau ditambahkan? Selamat siang,
Ferry. Iya, selamat siang. Selamat siang. Teman-teman Pak Lobo, Pak Ilahi ya. Selamat siang. Iya, Wahyu Ilahi. Ya, selamat siang. Hanya kepingin kita flashback ke belakang. Jadi kebetulan di saat-saat pandemi memang kita semua banyak aktivitas di rumah dan berinternet. Nah, kebetulan memang saya termasuk orang yang akhirnya menggiati internet ini dalam rangka mempertahankan, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman dari rekan-rekan sebetulnya. Nah, berhubungan dengan ada satu statement dari Ustadz kondang di Indonesia saat itu yang di jin kafir, ada disalib ada jin kafir. Saya mulai melihat apa dasar beliau mengatakan itu, karena menurut saya Ustadz ini adalah Ustadz yang punya pamor cukup baik di Indonesia dan diikuti oleh banyak orang-orang Indonesia, termasuk banyak tetangga saya. Kalau ada beliau datang gitu, sudah balapan itu, mau nunggu, mau apa tiketnya, mau datang ke sini untuk mendengarkan Ustadz yang baru menikah itu. Nah, saat itu kan beliau ngomong di salib ada jin kafir. Nah, dalam konteks saat itu adalah menjawab pertanyaan dari jemaahnya katanya. Tapi ternyata hal itu sampai keluar ke publik dan bisa saya tonton di internet saat itu, di YouTube saat itu, dan juga beredar di grup-grup WhatsApp saat itu. Nah, saya melihat apa dasar beliau mengatakan di salib ada jin kafir. Nah, berapa saat kemudian ya mungkin ada setengah tahun sampai terus ada perusahaan makam di Solo. Ya, anggapan terbukti bahwa beliau ini banyak penganutnya sehingga makam-makam di Solo pun dirusak. Karena apa? Menggunakan salib. Nah, artinya kerusakan ini sudah tausiah beliau saat itu sudah memakan korban perpecahan di negeri ini sebetulnya. Nah, itulah yang harusnya dikaji lebih dalam oleh MUI. Selama dia menggunakan nama Majelis Ulama Indonesia, harusnya dia lebih banyak ngomong tentang kerangka keindonesiaan. Ya, ulama memang Islam, tapi ketika dia di belakang namanya adalah Majelis Ulama Indonesia, harusnya kerangka keindonesiaan ini harusnya dipertahankan dan dijaga. Jangan sampai dari pihak-pihak ulama itu ada yang merusak keindonesiaan kita gitu loh. Menurut saya seperti itu harusnya ya. Kalau MUI itu memang masih bernapaskan keindonesiaan. Bagus memang Majelis Ulama Indonesia, artinya ulama-ulama pun ada yang mengkoordinir, ada yang mengatur, ada yang meregistrasi, ada yang mengatur mereka sehingga khotbah-khotbah yang dikeluarkan oleh ulama-ulama ini tidak malah merusak keindonesiaan, kebinekaan yang justru sebetulnya itu sangat vital, karena memang mayoritas sekarang masih orang Islam gitu loh, mau tidak mau harus kita akui. Nah, menurut saya harusnya di sini lah peran MUI. Coba baru-baru aja kita mendengar ada juga si Waloni ngomong Katolik, Kristen itu, Protestan itu adalah prosetan. Dasarnya apa dia berkata itu? Nah, tidak ada dalil pun di Al-Quran maupun di Injil yang bisa membolehkan yang saya dapati ketika si Waloni atau Somad berkata kata seperti itu gitu loh. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Protestan itu adalah prosetan, tidak ada.
tidak ada juga di Alkitab yang mengatakan atau Al-Quran yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Tidak ada. Bahkan ketika saya membaca Al-Jin surat Quran GS 72 ayat 19 yang ditemukan Pak Kaci, itu bacanya persis kok sama dengan yang dibacakan Pak Kaci. Pak Kaci tidak menambahkan, tidak menafsirkan. Memang di situ dikatakan ketika melakukan sholat beliau digerungi jin, kan gitu. Memang dibacakan sesuai dengan yang tertulis di kitabnya, di Qurannya. Dan Quran itu sekarang kita bisa download, bisa lihat juga di website mainstream sebetulnya. Jadi sudah banyak, zaman internet sekarang kita sudah bisa dengan gampang bahkan mendownload Al-Quran, mendownload buku hadis, mendownload semuanya, Alkitab, banyak. Nah, ketika itu sudah kita bacakan, kita baca, masa kita dibilang mempersekusi, menistakan, padahal yang dilakukan Oloni sama Sobat saat itu tidak ada dasarnya. Beliau berkata seperti itu, meskipun itu katanya internal. Nah, ketika internal, nah, MUI menurut saya lebih fokuslah ke arah menjaga keindonesiaan. Jangan lagi di MUI itu justru malah menurut saya malah saat ini malah seolah-olah terpecah menurut saya loh ya, karena ada sangat reaktif terhadap sesuatu yang tidak perlu, tapi ada yang tidak peduli ketika ada kasus, contoh ketika kasus bom, ketika kasus pemenggalan di Poso dan lain-lain. Seolah-olah tidak peduli, hanya kalau peduli pun hanya mengatakan itu hanya oknum. Menurut saya cepatlah diperbaiki. Apa sih yang salah? Kenapa orang-orang, kalau oknum itu harusnya 1, 2, 3, 4 itu oknum. Tapi kalau sudah setiap di BNPT itu kebanyakan agamanya Islam, menurut saya itu ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh MUI gitu loh. Menurut saya loh ya. Nah, ke Badan Penanggulangan Teroris itu agamanya rata-rata Islam. Ya kan? Bukan berarti memang Islam itu teroris. Nah, buktikan kalau memang bukan seperti itu, sehingga kita orang-orang ini tidak menjadi tidak menjadi salah mengambil kesimpulan. Nah, bahkan orang-orang ketika ada bom kemarin, kayaknya kan ada penangkapan juga tuh, rencana mau melakukan aksi pas 17 Agustus. Nah, coba dilihatlah, jujurlah MUI, karena kalau Anda pakai Majelis Ulama Indonesia, dilihatlah kenapa mereka itu masih ada, masih malah tambah banyak di beberapa provinsi itu terjadi. Menurut saya inilah kajian harusnya ya, kalau Anda memang MUI itu secara organisasi itu tidak terpecah, kecuali memang saat ini MUI juga mengakui bahwa di MUI sendiri sudah terpecah-pecah menjadi faksi-faksi gitu loh. Aneh kan menurut saya. Nah, yang kedua saya ingin berbicara tentang salam yang diungkapkan Pak Kaci. Salam itu, assalamualaikum itu bukan sesuatu yang menurut saya paten milik agama tertentu. Assalamualaikum itu artinya secara ini bahkan di Kristen sendiri pun sudah ada assalamualaikum sebetulnya. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ya. Dan itu adalah satu doa bagi ketemu mengucapkan salam. Kalau Anda keberatan ya jangan dijawab. Toh Pak Kaci memang mengucapkan salam itu ke orang-orang yang di grupnya gitu loh, orang-orang yang mendengarkan YouTube-nya. Kalau orang tidak mendengarkan YouTube-nya, dia juga nggak tahu kok sebetulnya.
Ya tidak bukan sesuatu yang harus dilaporkan, diinikan gitu loh. Menurut saya kok terlalu remeh, kalau terlalu kacangan, kalau hal-hal yang sepele saja dipermasalahkan dan diklaim itu sebagai satu milik tertentu, agama tertentu, padahal itu memang bahasa Arab juga bukan milik agama tertentu. Nah, agama Kristen yang tadi Bapak sebelum Pak Lobo atau Pak siapa sebutkan tadi, Warokah itu sudah menuliskan kok di hadis itu, bahkan Warokah menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Itu ada hadisnya kok, bisa kita buka. Nah, berarti kan ketika zaman Warokah pun itu sudah ada Injil dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kira-kira bahasanya apa? Ngomong tentang apa? Tentang Injil juga kan? Nah, jadi janganlah terlalu sensi menurut saya. Jangan terlalu baper banget gitu loh menurut saya. Ya kita kembalilah ke kerangka keindonesiaan, bahwa MUI juga artinya Majelis Ulama Indonesia. Hidup Indonesia. Itu aja. Amin. Ya. Ya, terima kasih Bapak Obade yang sudah berpartisipasi dalam obrolan siang pada siang hari ini. Ya, saudara-saudara terkasih, kita seyogyanya kita harus memahami dan kita harus tahu bahwasanya di dalam konsep Kristenan, ya, ibaratnya Tuhan Yesus itu datang turun ke dunia, ya, itu tidak membawa agama. Gitu. Setiap nabi dari zaman Nabi Adam, Musa, Ibrahim, Daud, yang diberikan, yang dikatakan dalam kitab mereka bahwasanya nabi-nabi yang dijuluki ulul azmi, ya, itu mereka tuh datang tuh tidak membawa agama, gitu. Tetapi apa? Mereka bawa ajaran, gitu. Makanya Tuhan Yesus menegaskan agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu apa? Yaitu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus, gitu. Iman yang menyelamatkan kita. Tidak ada nabi satupun datang diutus oleh Tuhan, itu diutus untuk membawa agama, gitu. Lalu tiba-tiba diklaim oleh mereka bahwasanya Adam Muslim, Ibrahim Muslim, terus Isa juga Muslim. Alasannya apa? Alasannya katanya Isa juga katanya bersujud, lalu Adam juga sujud, lalu Musa juga sujud. Pokoknya kayak yang berhubungan dengan sujud-sujud itu bakal diklaim oleh mereka. Nah, lalu Isa juga disunat. Jadi siapa yang disunat itu diklaim oleh mereka. Nah, pertanyaan saya, adakah satu ayat yang membahas tentang Muhammad itu disunat dalam Al-Quran? Tidak ada. Saya curiga Muhammad dan sunat. Wah, ntar saya ngomong begini nanti dilaporin lagi nih sama kaum baperan. Tapi ya, saya kalau dilaporin udah pernah saya di penjara masuk bui 3 hari, bro. Iya, sudah pernah saya dengan difitnah katanya kristenisasi, padahal mereka itu menerima Tuhan Yesus dengan tulus tanpa paksaan, gitu. Nah, makanya ini yang harus kita renungkan, bahwasanya semua diklaim, gitu. Bahkan kemarin mereka pernah mengklaim Candi Borobudur, diklaim lagi tentang kebudayaan yang ibaratnya membawa nama mereka, ya. Contoh, pemilik Facebook diklaim. Supaya apa? Supaya orang-orang Muslim pakai Facebook nggak ikutin orang kafir, karena kan yang pemilik Facebook kan orang Yahudi, gitu. Diklaim masuk Islam. Gitu. Lalu Neil Armstrong, manusia pertama kali yang menginjakkan kaki di bulan, diklaim juga oleh mereka, gitu. Diklaim kalau Neil Armstrong itu jadi mualaf, katanya mendengar suara azan di bulan. Jadi jangankan sampai baju orang Cina aja diklaim oleh mereka. Baju koko, itu baju koko itu orang Cina tuh, koko sama cici. Bulannya terbelah nggak, Pak? Bulannya terbelah nggak, Pak? Bulannya terbelah. Ya katanya dengan suara azan gitu. Makanya ketika Neil Armstrong sudah pertama kali menginjakkan kaki di bulan, itu langsung saya lihat di atas masjid itu kubah itu udah diganti sama lapat Allah semua. Biasanya tuh lapatnya tuh
tambang di atas kubah tuh biasa tuh bulan sabit sama bintang. Nah, sesudah kejadian Neil Armstrong menginjakkan kaki di bulan, itu mendadak tuh, coba lihat lapat-lapat tektonik sekarang, tidak ada yang jarang, ibaratnya masih sudah tidak ada lah, langka ada masih lamanya tuh bintang, bulan sabit sama bintang. Makanya rumornya tuh, wah ini Tuhannya diinjak nih, bulannya diinjak gitu. Tapi itulah ibaratnya semua diklaim lah oleh mereka. Nah, makanya saya minta kepada